yang kemudian dipertimbangkan oleh Umar bin Khattab menjadi awal dari tahun Islam pada masa itu dengan pertimbangan yang pertama. Ali mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memuji orang-orang yang hijrah di dalam ayat-ayat Qur'anul Karim. Ya. Kemudian yang kedua, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa hijrahnya Nabi itu adalah momentum terbesar, yaitu merupakan awal terwujudnya daulah Islam sebagai daulah atau negara yang berdaulat dan masyarakat yang mandiri di dalam menerapkan syariat Islam. Dan yang ketiga, beliau mengharapkan dengan dijadikannya tahun hijrahnya Nabi ini sebagai tahun pertama, tahun penanggalan Islam, agar semangat hijrah itu terus dimiliki oleh umat Islam sepanjang zaman. Ya, karena hijrah ini luar biasa, Pak, hijrahnya Nabi ini. Jadi Umar bin Khattab mengatakan bahwa hijrahnya Nabi itu al-farqu bainal haq wal batil, pemisah antara yang hak dan yang batil. Bahwa hari lahirnya baginda Nabi itu adalah hari yang lebih mulia, bahkan lebih agung ya daripada 2 hari raya yang kita miliki. Karena hari kelahiran Nabi itulah yang menentukan adanya Islam. Ya, tanpa kelahiran Nabi tidak ada Islam, tidak ada apa yang hari ini kita miliki semua ini, Pak. Tidak ada Al-Quran, tidak ada Isra Mi'raj, tidak ada Fatu Mekah, ya, tidak ada salat dan seterusnya. Maka hari kelahiran Nabi itu menjadi sesuatu yang memang dikatakan sebagai sesuatu yang sangat penting ya dalam sejarah kenabian. Ya, 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Ya, atau disebut juga dengan tahun gajah. Ya. Nah, maka apa konsekuensi kita ya terhadap kecintaan kita ya kepada beliau ini. Ya, karena kita ini kalau di dalam setiap peristiwa Maulid selalu mengatakan kita cinta Rasulullah, betul ya? Tidak ada orang Islam yang mau untuk dikatakan tidak cinta kepada Rasulullah. Ya, semua yang mengaku beragama Islam pasti mengaku cinta Rasulullah. Ya, kecuali para munafik. Ya, kalau orang Islam tapi nggak cinta dengan Nabi itu munafik. Ya, zahirnya Islam tapi nggak cinta Nabi, benci Nabi, ya munafik namanya. Ya, nah ada yang seperti ini. Ya, tapi kita nggak usah bahas itu. Yang penting untuk kita bahas adalah konsekuensi, bukti kecintaan kita kepada Nabi. Ya, sudah kita bahas pekan lalu, ada 3 poin yang penting. 1, mengimani kenabian beliau, ya, mengimani kerasulan beliau, ya, dan mengimani bahwa beliau adalah khataman nabiyyin, nabi terakhir, rasul terakhir, nabi akhir zaman, ya, yang memang kita harus katakan beliau punya keistimewaan dibanding para nabi dan rasul yang lain. Kalau para nabi dan rasul yang lain, ajaran mereka hanya berlaku untuk kaum para nabi itu, ya, untuk kaumnya. Ya, ajaran mereka hanya berlaku pada masa-masa kenabian mereka. Setelah para nabi dan rasul itu wafat, ajaran mereka sudah tidak ada yang asli. Karena memang Allah tidak menjamin. Ya, berbeda dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ajaran yang beliau bawa sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan ajaran beliau berlaku untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Ya, jadi ini keistimewaan beliau, ya. Jadi keimanan kita terhadap beliau itu adalah satu hal yang memang menjadi satu konsekuensi, ya, yang atau menjadi bukti dari kecintaan kita kepada beliau. Lalu yang kedua apa? Bersolawat, ya, jangan pelit-pelit untuk bersolawat. Setiap kali nama beliau disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya pun bersolawat untuk Nabi. Ya, maka wahai orang-orang beriman, salawatlah kalian, bersalawatlah untuk Nabi, untuk salam penghormatan buat beliau. Ya, jadi setiap salawat kita itu akan
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Ya, jadi salawat itu sesungguhnya buat kita, Pak. Kita bersalawat sekali untuk Nabi, Allah akan bersalawat pada kita 10 kali. Ya. Lalu yang ketiga, bukti kita mencintai Rasulullah itu apa? Beritiba kepada beliau, ya, mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam seluruh aspek kehidupan. Nggak boleh pilih-pilih. Ya, namanya cinta itu kan harus rela berkorban. Artinya memang harus ada pengorbanan, ya, harus ada buktinya kecintaan kita kepada beliau. Ya, nggak boleh milih-milih syariat yang beliau bawa, yang ini dijalankan, yang itu tidak dijalankan, yang ini disukai, yang itu tidak disukai, nggak boleh. Seluruh risalah yang beliau bawa, ya, semaksimal mungkin kalau bisa kita laksanakan, kita laksanakan. Ya, meskipun tidak mudah, ya, tidak kalau orang bilang ya tidak semudah membalik telapak tangan, ya, butuh pengorbanan, ya. Memang ya, surga kan nggak murah, Pak. Ya, kalau surga itu murah, enak sekali. Ya, surga itu mahal, Pak. Ya, jadi hanya orang-orang yang mempunyai ketakwaan yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, beritiba kepada beliau memang tidak bisa kita laksanakan seluruhnya. Ya. Yang bisa kita laksanakan, yang tidak bisa kita laksanakan, kita cintai. Jangan ditolak, ya. Jangan acuh gitu ya dengan risalah-risalah beliau yang tidak bisa kita laksanakan. Kita cintai. Ya, kita dakwahkan, begitu, Pak. Yang bisa kita laksanakan apa? Ya, hal-hal yang bersifat pribadi, ya, ibadah, ya, ibadah-ibadah individual itu kan insya Allah bisa kita lakukan, ya, terutama yang wajib, ya. Kalau bisa ditambah dengan yang sunnah, kita laksanakan yang sunnah, ya. Ini juga menjadi pengingat bagi diri saya pribadi. Kemudian dalam persoalan akhlak, ya, kejujuran beliau, amanahnya beliau, adilnya beliau. Kemudian dalam hal-hal yang bersifat jibiliyah, dalam hal-hal yang bersifat manusiawi, ya, kebiasaan-kebiasaan beliau, ya, menggunakan tangan kanan untuk melakukan hal-hal yang baik, ya. Kemudian meniru beliau dalam katakanlah cara tidur, ya, kemudian menggunakan pakaian dan seterusnya. Ini dalam persoalan-persoalan yang sifatnya manusiawi. Itu bukti insya Allah, ya, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau itu semua kita niatkan dalam rangka bertabaruk, ya, untuk mendapatkan keberkahan, insya Allah kita dapat pahala. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa kita laksanakan, sebagaimana yang sering kita sampaikan, yaitu hal-hal yang terkait dengan aktivitas muamalah. Ya, persoalan ekonomi nggak bisa kita, persoalan hukum nggak bisa, persoalan politik nggak bisa. Ya, karena semua itu terkait dengan kewenangan para pemegang kekuasaan. Tapi jangan sekali-sekali membenci syariat beliau dalam hal-hal yang muamalah ini. Ya, beliau punya mengajarkan sistem politik Islam, beliau mengajarkan sistem ekonomi Islam, beliau mengajarkan sistem hukum Islam dan seterusnya. Bukan beliau, bahkan ini semua adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cintai juga itu. Jangan ada satupun yang kita tolak. Ya, jadi ini kira-kira ringkasan kita pekan lalu. Jadi 12 Rabiul Awal itu memang penuh dengan cerita-cerita yang menarik, Pak. Ya, pernah saya sampaikan kan pekan lalu. Jadi 12 Rabiul Awal itu adalah hari kelahiran beliau. Ya, 571 Masehi. Kemudian 12 Rabiul Awal juga wafatnya beliau. Ya, tahun 632 Masehi. 12 Rabiul Awal juga merupakan hari dibaiatnya pengganti beliau, ya, dalam melakukan tugas-tugas kenabian, yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Dan 12 beliau juga adalah merupakan hari di mana beliau hijrah, beliau sampai di Madinah. Itu 12 Rabiul Awal. Jadi hijrahnya Nabi itu tidak di bulan Muharram, Pak. Ya, banyak orang salah paham, banyak tidak dijelaskan atau jarang sekali yang menjelaskan hijrahnya Nabi itu bukan di bulan Muharram. Ya, jadi hijrahnya Nabi itu kan merupakan rentetan dari peristiwa-peristiwa besar. Ya, sebelum beliau memutuskan hijrah, kemudian beliau berangkat, kemudian beliau sampai di Madinah. Itu 12 Rabiul Awal. Ya, jadi mungkin kalau boleh saya jelaskan. Ya, jadi mengapa? Ya, kita tahu yang memutuskan Muharram sebagai bulan pertama dalam penanggalan Islam itu siapa, Pak? Pernah saya sampaikan, ya? Khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi ceritanya begini. Pada masa-masa kekhilafahan Umar bin Khattab,
Jadi ini Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga sudah wafat. Jadi pada masa-masa kekhilafahan Umar bin Khattab itu wilayah kekuasaan umat Islam itu sudah sangat luas, Pak. Persia sudah ditaklukkan. Ya, kemudian sebagian Romawi juga sudah menjadi bagian dari daulah Islam pada masa itu. Nah, sehingga sudah ada beberapa gubernur di wilayah-wilayah besar. Nah, salah satu gubernur yang ada pada masa itu yang bernama Abu Musa al-Asy'ari ini berkirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, beliau berkonsultasi lah atau mengeluhkan tentang sistem administrasi, ya, surat menyurat. Karena pada saat itu memang 12 bulan itu sudah ada. Ya, kalau kita lihat di surat At-Taubah ayat 36 itu Allah sudah menyatakan ya bulan-bulan Islam itu ada 12. Ya, tapi pada saat itu yang ada itu hanya tanggal dan bulan, Pak. Tahunnya belum ada. Ya, jadi belum ada tahun kesekian itu belum ada. Jadi yang ada hanya tanggal dan bulan saja. Dan ini menyulitkan tata administrasi pemerintahan pada masa itu, sehingga Abu Musa al-Asy'ari memohon kepada Umar bin Khattab untuk memutuskan ya kapan sebaiknya tahun Islam itu dimulai. Ya, apakah mengikuti penanggalan Romawi atau Persia, atau umat Islam harus menentukan tahunnya sendiri ya untuk dimulai kapan tahun Islam itu dimulai. Lalu kemudian Umar bin Khattab menyetujui permintaan dari Abu Musa al-Asy'ari ini, kemudian beliau mengumpulkan ya para sahabat besar. Jadi sebagai khalifah beliau mempunyai beberapa orang yang katakanlah kalau dalam bahasa kita mungkin staf ahli gitu ya, yang terdiri dari beberapa sahabat besar. Beliau mengumpulkan yang Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib, kemudian ada beberapa sahabat yang lain yaitu Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Thalhah bin Ubaidillah. Jadi ada 6 orang lah. Jadi satu tim yang diketuai sendiri oleh beliau, oleh Umar bin Khattab untuk membicarakan kapan ini kira-kira tahun pertama penanggalan Islam ini dimulai. Maka muncullah beberapa usulan. Ada yang mengusulkan tahun Islam itu dimulai saat dilahirkannya Nabi. Tahun berapa tadi? Masehinya tahun 571. Ya. Ada sahabat lain yang mengusulkan awal tahun penanggalan Islam itu adalah ketika Nabi diangkat sebagai Rasul, ya, yaitu pada tahun 611. Jadi ketika beliau usia 40, ya kan, ya, turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu, ya. Ada sahabat lain yang mengusulkan wafatnya beliau, yaitu tahun 632 Masehi, ya. Umar tidak setuju karena ini merupakan tahun kesedihan. Ya, jadi wafatnya Nabi itu merupakan tahun kesedihan bagi seluruh umat Islam pada masa itu. Lalu ada usulan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Beliau mengusulkan agar tahun pertama dalam penanggalan Islam itu agar dimulai pada momen hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, Umar menyetujui ini. Ya, apa pertimbangannya? Jadi Ali bin Abi Thalib menyatakan paling tidak ada 3 argumen gitu ya, ada 3 alasan yang menjadikan Ali bin Abi Thalib mengusulkan hijrahnya Nabi ini, tahun hijrahnya Nabi ya, itu sebagai tahun pertama dari penanggalan Islam. Nah, inilah yang kemudian dipertimbangkan oleh Umar bin Khattab menjadi awal dari tahun Islam pada masa itu dengan pertimbangan yang pertama. Ali mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memuji orang-orang yang hijrah di dalam ayat-ayat Qur'anul Karim. Ya. Kemudian yang kedua, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa hijrahnya Nabi itu adalah momentum terbesar, yaitu merupakan awal terwujudnya daulah Islam sebagai daulah atau negara yang berdaulat dan masyarakat yang mandiri di dalam menerapkan syariat Islam. Dan yang ketiga, beliau mengharapkan dengan dijadikannya tahun hijrahnya Nabi ini sebagai tahun pertama, tahun penanggalan Islam, agar semangat hijrah itu terus dimiliki oleh umat Islam sepanjang zaman. Ya, karena hijrah ini luar biasa, Pak, hijrahnya Nabi ini. Jadi Umar bin Khattab mengatakan bahwa hijrahnya Nabi itu al-farqu bainal haq wal batil.
pemisah antara yang hak dan yang batil. Itu hijrahnya Nabi. Nah, hanya saja proses hijrahnya Nabi ini kan terdiri dari berbagai macam peristiwa sebelum beliau akhirnya sampai di Madinah. Betul ya? Jadi jangan dikira Nabi hijrah terus langsung berangkat gitu saja, tidak. Ya, kita pernah membahas mengenai apa yang disebut dengan Bai'atul Aqabah. Ya, Bai'atul Aqabah yang kedua yang diikuti oleh 75 sahabat Nabi yang berasal dari kaum Ansor. Ya, ini terjadi di akhir bulan Zulhijjah, ya, sebelum bulan Muharram. Ya, di mana 75 orang ini menyatakan kesetiaannya kepada Nabi dan menyatakan komitmennya untuk meninggalkan seluruh kejahiliahan yang telah mereka lakukan sebelum mereka memeluk Islam. Ya, lalu pada bulan Muharram itulah kemudian Nabi memutuskan untuk melakukan hijrah. Ya, jadi ada rentetan peristiwanya begini. Ada Bai'atul Aqabah bulan Zulhijjah, ada bulan Muharram di mana Nabi memutuskan untuk hijrah. Kemudian Nabi mulai berangkat hijrah, keluar dari rumah menuju Gua Sur, kemudian sampai ke Madinah itu memakan waktu sekitar 15 hari, Pak. Ya, dan Nabi berangkat itu tanggal 27 Safar. Ya, jadi hijrahnya Nabi itu dimulai pada bulan Safar. Ya, 15 hari kemudian, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, beliau sampai di Madinah. Lalu mengapa kemudian Umar bin Khattab menjadikan Muharramnya ini yang sebagai bulan pertama tahun Islam? Karena beliau menganggap bahwa keputusan untuk berhijrah inilah yang paling penting dalam seluruh proses hijrah itu. Paham ya Pak ya? Bukan ketika beliau mulai berangkat, bukan. Bukan ketika beliau sampai di Madinah 12 Rabiul Awal, bukan. Tetapi ketika Nabi memutuskan untuk berangkat hijrah, untuk memutuskan harus berangkat ke Madinah untuk hijrah, dengan meninggalkan semua yang beliau miliki dan para sahabat miliki, dan dengan menanggung berbagai konsekuensi dan risiko yang harus dihadapi. Kenapa? Risikonya nyawa, Pak. Ya, beliau kan dikejar-kejar, ya, bersama Abu Bakar As-Siddiq, ya, sampai kemudian bersembunyi di Gua Sur dan sebagainya. Itu kan risikonya nyawa. Itu. Dan beberapa orang yang sudah masuk Islam dari sahabat Nabi yang berasal dari Mekah ini harus meninggalkan apapun yang mereka miliki di Mekah. Mereka harus meninggalkan rumah, mereka harus meninggalkan keluarga mereka yang nggak mau berhijrah, mereka harus meninggalkan bisnis mereka, usaha mereka, ya, jaringan-jaringan bisnis, ya. Abdurrahman bin Auf itu kan pengusaha yang sangat besar pada masa itu. Beliau harus meninggalkan itu semua, dan inilah yang dianggap oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai momen terpenting dalam seluruh rangkaian peristiwa hijrah ini. Dan ini terjadinya di bulan Muharram. Keputusan Nabi untuk berhijrah itulah yang dianggap sebagai satu bagian terpenting dalam proses hijrah ini. Sehingga beliau memutuskan bulan Muharram sebagai bulan pertama, ya, dari bulan-bulan Islam ini. Jadi 1 Hijriah itu adalah 1 Muharram sekitar tahun 622 ya kira-kira ya. Jadi ini yang harus kita pahami, Pak. Selama ini mungkin kita menganggap hijrahnya Nabi bulan Muharram, betul ya? Banyak orang kalau ditanya hijrahnya Nabi kapan, Muharram, tidak. Hijrahnya Nabi itu berangkat tanggal 27 Safar. Jadi ini di dalam beberapa riwayat. Nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Karena ini kan terjadinya pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga sudah wafat pada masa itu. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. 12 Rabiul Awal itu beliau sampai di Madinah. Meskipun Rabiul Awal juga merupakan bulan yang sangat istimewa. Ya, terjadinya beberapa peristiwa besar itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Khususnya 12 Rabiul Awal ini menyimpan banyak peristiwa yang menarik dalam sejarah kehidupan umat Islam. Ya, jadi ini yang kira-kira harus kita luruskan juga pemahaman kita, ya, bahwa hijrahnya Nabi memang betul menjadi tahun pertama, ya, dari penanggalan Islam. Tapi mengapa dipilih bulan Muharram? Karena itulah yang merupakan ibtidaul azam. Jadi awal dari sebuah komitmen, gitu ya. Jadi yang namanya komitmen itu kan mau tidak mau harus dilakukan, ya, dengan berbagai konsekuensi dan risikonya. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang 12 Rabiul Awal dan keistimewaan
bulan Rabiul Awal itu sendiri.